misalkan kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan berarti dikosongkan. Di sini saya Diah Ayu Lestari dari Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan Desa Jatimulya, BPP Kecamatan Kasokande. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan mengenai pembuatan pupuk organik cair. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, untuk penyampaiannya saya menggunakan bahasa Indonesia. Untuk sebelum memasuki ke materi pupuk organik cair, saya akan mulainya dengan materi pupuk anorganik. Tentunya Bapak Ibu udah familiar banget sama namanya pupuk anorganik. Nah, pupuk anorganik itu adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan kimia yang mengandung satu atau lebih dari beberapa unsur hara. Secara umum, pupuk anorganik itu dibagi menjadi dua, yaitu pupuk majemuk dan pupuk tunggal. Dampak negatif dari pupuk anorganik itu banyak ada beberapa. Yang pertama itu pupuk anorganik itu dapat mencemarkan air karena tadi kandungan kimianya bisa terlarut dalam air, nanti airnya dapat tercemar. Terus yang kedua itu dapat menyebabkan ketergantungan terhadap pupuk anorganik karena kan efektivitas pupuk anorganik itu baik, hasilnya itu bisa dapat dilihat secara cepat. Solusinya gimana sih untuk kita bisa mengurangi dari dampak negatif penggunaan pupuk anorganik itu? Nah, kita bisa mengimbanginya dengan penggunaan pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair itu kan Bapak Ibu juga ada yang pernah membeli seperti itu. Tapi kalau untuk membuatnya belum ya Bapak Ibu. Nah, padahal pembuatan pupuk organik cair itu sangat mudah. Itu dibuat dari hasil pembusukan limbah bahan organik, misal dari limbah sayur atau limbah buah gitu. Terus nanti dicampurkan dengan E4 sebagai mikroorganisme pengurai dari limbah-limbah itu. Terus dicampurkan juga dengan pupuk dengan kotoran hewan sebagai sumber mikroba juga. Terus nanti ditambah gula atau cairan molase. Nah, itu fungsinya itu untuk sebagai sumber energi dari mikroorganisme saat proses fermentasi. Nah, nanti pembuatannya itu difermentasi atau dibuat disimpan dalam ember. Nanti embernya ditutup dalam keadaan tanpa oksigen. Nah, beberapa kelebihan, manfaat, dan kekurangan dari pupuk organik cair. Kelebihannya itu bahan pembuatan pupuk organik cair itu mudah didapat ya, karena tadi ada kotoran hewan itu kan di lingkungan kita juga. Terus limbah, bisa ada buah busuk atau sayur yang udah busuk bisa dibuat seperti itu untuk pupuk organik cair. Terus mudah dalam pengaplikasian karena cuma tinggal pupuk organik cair dilarutkan dalam air, terus nanti bisa disemprot ke tanaman atau dikotorkan ke tanah. Lanjut ke dapat digunakan sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan. Maksudnya jadi sebelum kita mulai tanam, nanti di tanah itu bisa dikocorkan dulu pakai pupuk organik cair biar tanahnya itu menjadi gembur. Itu nanti untuk pupuk susulan kalau tanaman itu udah muncul, udah berdaun, itu bisa kita semprotkan. Terus kelebihan juga adalah ramah lingkungan karena tadi bahan pembuatannya kan dari organik bukan kimia, jadi tidak ada efek samping ke lingkungan. Terus banyak mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman. Nah, dibutuhkan dalam jumlah sedikit, jadi nanti perbandingannya itu 1:50. 1 liter POC dapat dicampurkan dengan 50 liter air. Atau kalau mau pengaplikasian di tangki, nanti 1 tangki 14-16 liter itu dicampurkan dengan 1 gelas aqua POC. Terus unsur hara yang terkandung dalam pupuk POC juga dapat langsung diserap tanaman. Manfaatnya itu POC dapat mengatasi kekurangan unsur hara dengan cepat, dapat memperbaiki struktur dan kualitas tanah, serta pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu akan menjadi lebih baik. Namun kekurangannya itu ada dari baunya agak kurang sedap ya mungkin, terus sama tidak tahan lama kurang dari 1 tahun. Jadi pembuatan POC itu tidak bisa disimpan lebih dari 1 tahun. Kalau mau mengaplikasikannya di tahun kedua mungkin bisa buat lagi seperti itu. Jangan pakai pupuk organik cair yang sudah dibuat di awal. Saya akan mempraktekkan bahan dasar nanas sama kotoran kambing. Itu
ada alat dan bahannya, ada limbah buah atau sayur, pakainya 5 kg nanas atau 5 nanas. Nah, nanti mungkin kalau Bapak Ibu punya limbah buah lain atau sayur lain bisa digunakan. Terus ada 5 kg kotoran kambing, ada cairan molase atau gula pasir 1/4 kg. Kalau nggak ada cairan molase bisa pakai gula pasir seperti itu. Terus ada E4 50 ml, ada air bersih 5-10 liter. Bukan pakai air pump ya Bapak Ibu, karena nanti takutnya kan kalau air pump ada ini kaporit dan seperti itu. Terus untuk cara pembuatannya, nanti nanas atau limbah nanas itu dihaluskan atau di blender. Kalau nanti saya nggak punya blender, gimana nih cara membuatnya? Bisa dicacah kecil-kecil, jadi nggak harus di gitu, apa diulek pun juga bisa seperti itu. Jadi nggak terpaku harus punya blender, enggak. Terus selanjutnya masukkan semua bahan, itu ada nanas yang sudah dihaluskan, ada kotoran kambing, ada gula, ada E4 sampai itu dijadikan satu di ember. Terus nanti dari ember itu diaduk, terus kalau udah ditutup, nanti difermentasi di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, disimpan kurang lebih 14 hari. Untuk aplikasinya, sesuai yang saya jelaskan tadi, itu untuk 1 liter POC dapat dicampur 50 liter air, atau dalam 1 tangki bisa dikasih 1 gelas aqua POC. Terus POC yang dicampurkan dengan air itu kemudian dapat dikocorkan ke tanah atau disemprotkan ke dalam tanaman. Terus untuk dikocorkan ke dalam tanah 1 hektar, maka perlu POC 20 liter dicampur dengan 1000 liter air. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kenapa saya menggunakan kotoran kambing sama limbah nanas. Yang pertama, untuk feses kambing itu mengandung unsur hara, nitrogen, dan kalsium 2 kali lebih baik dibandingkan dengan feses sapi. Terus untuk unsur fosfor pada feses kambing itu juga lebih banyak daripada urin kambing. Terus untuk kandungan nanas sendiri, nanas itu mengandung unsur hara makro, nitrogen, fosfor, kalsium, dan unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Terus kandungan gula, protein, serta nitrogen yang cukup tinggi pada nanas itu sangat baik untuk pertumbuhan awal tanaman vegetatif kayak tumbuhan daun, terus tumbuhan batang gitu.
dilaksanakan. Terima kasih.